Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadan. Saya dari SI 4B. NPN saya 2409100145. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 import pustaka Python. Import pustaka Python, import pandas SPD. Penjelasan ini adalah alat yang kita pakai library fungsi pandas membaca dan olah data NumPy, hitung angka, skillen, mechanical learning, matplotlib, grafik reborn, grafik lebih bagus, SNS test mengenai mengatur tampilan grafik supaya lebih rapi dan enak dilihat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahap 2-nya. Tahap 2 memuat dataset Python. Tahap 2 dataset Python URL sama dengan titik-titik data sama dengan pd read Excel kurung URL tutup kurung. Penjelasan data diambil dari internet buka kurung USI tutup kurung. Formatnya Excel buka kurung XLS tutup kurung. PD read Excel sama dengan membaca file jadi tabel. Lalu Python print buka kurung data hit tutup kurung. Menampilkan 5 baris pertama. Tujuannya lihat isi data, memastikan data berhasil dibaca. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tendana Suharatif, SIB. Ini saya menjelaskan tahap 3 analisis struktur data. Data Python, data set, data ISNA, data describe. Satu data set menunjukkan jumlah baris atau data, jumlah kolom atau fitur. Dua, data ISNA. Mengecek apakah ada data kosong. Kenapa penting? Kalau ada kata kosong, X model bisa error, X hasil tidak akurat. 3, data describe. Tampilkan statistik seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum. Tujuannya memahami karakter data. Tahap 4, menentukan fitur dan target Python. X sama dengan data. Pilot. Y sama dengan data pilot. Penjelasan. X semua kolom kecuali terakhir. Y kolom terakhir artinya bagian isi X bahan beton. Y kekuatan beton. Logika kita pakai bahan untuk menembak kekuatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Panji Jimbolon. NPM saya 24091040. Di sini saya akan menjelaskan tahap 5 membagi data Python Train Test Fit. Penjelasan data dibagi jadi data fungsi training atau 80% belajar
persen belajar testing, 20% uji. Analogi, training belajar resep, testing coba masuk sendiri. Kalau tidak diuji, kita tidak tahu buat bagus atau tidak. Tahap tahap 6 Python array model random forest regression array model Python X train Y train. Apa itu random forest? Model ini terdiri dari banyak decision tree atau pohon keputusan. Contoh sederhana, selain teks, jika semakin banyak byte, jika terlalu banyak lemah, random forest. Buat banyak pohon hasilnya di rata-rata lebih akurat dan stabil permanen. Lebih akurat dan stabil. Parameter arti n estimator sama dengan 200 jumlah pohon max depth sama dengan mode kedalaman bebas random state tadi sama dengan 42 hasil constant n job sama dengan min 1 pakai semua CPU fit model mulai belajar dari data. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Jara Sekian, NPM 2409100115. Di sini kita masuk tahap 7. Prediksi evaluasi Python. Fred model mencoba menebak data baru, mentrik evaluasi, rata-rata error kuadrat. RMSE, akar dari MSE lebih mudah dipahami. Contohnya rata-rata 5 MPa. Realisan print FR2 tahap 8 visualisasi data dan hasil model. 8.1 distribusi target PLT figure SNS code nilai kekuatan tekan beton kompresif frekuensi 8 hubungan salah satu fitur dengan target antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton, jumlah semen, kekuatan tekan. 8.3 korelasi antar fitur PLT fitur faktor SN. 8.4 hasil prediksi VS nilai aktual PLT fiture fixed 7/6 TNS scatter plot bandingan nilai aktual PS prediksi random forest nilai aktual prediksi model. Pentingnya fitur dalam prediksi kekuatan tekan beton, tingkat kepentingan fitur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap 9, yaitu contoh prediksi individual. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode tersebut satu persatu. Kode Python tersebut merupakan bagian dari proyek machine learning atau menggunakan algoritma K dengan NERDS atau Neighbors itu singkatan dari KNN untuk melakukan pengujian model pada satu sampel data tertentu. Nah, berikut saya akan menjelaskan tiap baris kodenya. Yang pertama, persiapan data sampel atau contoh fitur sama dengan X, text, atau log (0). Mengambil satu baris pertama dari fitur uji atau X test untuk dijadikan input prediksi. Yang selanjutnya contoh sebenarnya sama dengan Y less a log atau 0 mengambil nilai target asli atau label sebenarnya. Dari data uji
ke Y tes pada indeks yang sama untuk dibandingkan dengan hasil prediksi. Yang kedua ada proses prediksi. Contoh prediksi sama dengan KNN model predik atau contoh fitur 0 menggunakan model KNN yang sudah dilatih atau KNN model. Untuk memprediksi nilai tersebut berdasarkan contoh fitur indeks 0 digunakan untuk mengambil nilai skalar dari hasil prediksi yang biasanya berbentuk array. Nah, selanjutnya yang ketiga, menampilkan hasil ataupun output. Selanjutnya yang ketiga ada menampilkan hasil atau output. Bagian print ini berfungsi untuk menampilkan perbandingan ke terminal agar mudah dibaca. Fitur input, contoh fitur Todic atau Orion atau Records 0 itu menampilkan data input dalam format kamus atau dengan disebut dengan dictionary. Tahu agar terlihat nama kolom dan nilainya. Selanjutnya nilai sebenarnya menampilkan angka target asli yang sudah dibulatkan 2 angka di belakang koma menggunakan fungsi round. Selanjutnya ada prediksi model yang menampilkan hasil tebalan model yang juga sudah dibulatkan. Nah, langkah ini biasanya dilakukan untuk sanity check atau memastikan model berjalan dengan bagus dan melihat seberapa dekat hasil prediksi model dengan data asli pada satu contoh kasus spesifik sebelum melakukan evaluasi pada seluruh dataset. Selanjutnya, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang output. Nah, di sini ada 5 baris pertama data. Seperti kemon atau komponen 1 atau kilogram in AM banding 3 mixture. Seperti 0, 540, 0, 1, 540, 0, 2, 332, 5, 3, 332, 5, 4, 1, 98, 6. Nah, blast furnace atau slag komponen 2 atau kilogram in AM banding 3 mixture. Seperti di kode ini yang seperti saya bacakan yang pertama tadi ada 0, 0, 0, 0 banding 0, ada 1, 0 banding 0, ada 2, 142 banding 5, dan ada 3, 142 banding 5, dan juga ada 4, 1, 3, 132 banding 4, dan juga di sini ada fly ash atau komponen 3 kilogram in AM banding 3 mixture. Nah, di sini juga seperti yang kedua dan yang pertama tadi saya jelaskan ada 0, 0, 0 banding 0, dan ada 1, 0 banding 0, 2, 0 banding 0, 3, 0 banding 0, 4, 0 banding 0. Berbeda. Berbeda dia sama yang nomor 1 dan 2 tadi. Kalau yang 1 dan 2 tadi kan ada yang kayak misalnya contoh angka dan hasil yang terbesar. Kalau di sini 0 semua. Dan di sini ada water atau komponen 4 kilogram in AM 3 mixture. Dan di sini ada 0, 2,5, 2 banding 5, dan satunya ada 2 banding 5, ada 3, 0 banding 0, dan 4 ada 0 banding 0. Di sini ada Corsi, Egerty, dan komponen 6 kilogram in AM banding 3 mixture. Nah, di sini ada angka terbesar seperti 0, 1040 dibanding 0, satunya 1055 banding 0, dan 932 banding 0, dan ada 932 banding 0, 4, 974 banding 4. Dan di sini ada Fin, Eggert komponen 7, dan juga di sini ada sampai 7. Lalu ada Concrete Comprehensive String MPA atau Mega Pascal. Seperti ada di sini
In M measure-nya ada Day 28, 28, 370, 365, 360. Nah, tuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran data atau baris kolom. Nah, cek nilai hilang per kolom. Common atau komponen 1 kilogram in AM banding 3 measure. Blast furnace select komponen 2 kilogram in M banding 3 mixture 0. Di sini ada fly ash atau komponen 3 kilogram in AM mixture, water komponen M kilogram in M mixture, supralitizer atau komponen 5 kilogram in MP mixture, Kirsch Engret komponen 6, dan ada komponen 7, pin Egret komponen 7, Egede itu tadi yang kita satuin yang setelah kita baca yang pertama tadi. Konkret dengan conversive strike atau MPA Megapart class dan data tipe IN64. Di sini ada statistik deskriptif fitur numerik atau cemen atau komponen 1 kilogram in AM banding 3 measure. Seperti ini lebih besar angka dan hasilnya ada 10.030 seperti yang saya bacakan pertama tadi. Ini dia. Ke bawah makin ke bawah ada fin egret komponen 7 kilo in M banding 3 mixture gede mean ada mean ada STD ada min ada 25% 50% 75% dan max. Nah, selanjutnya ada nama fitur yang digunakan Kemon atau komponen 1 kilogram in M banding 3 mixture blast furnace like atau komponen 2 kilogram in M banding 3 measure dengan fly ash komponen 3 kilogram in M banding 3 M. Nah, ukuran data LATI atau 824,8, ukuran data ujinya 206,8. Nah, hasil evaluasi model KNN regression mean squared error atau MSE, singkatan dari mean squared error 50.704 50.704 mana ini 50.007.427. Ada root mean squared error atau 71234 R banding 2 score 04031 dan ini dia distribusi nilai kekuatan tekan beton. Nah, di sini ada frekuensi, ada Conrad Conversion Strike atau MPA yang dibilang tadi megaflash, hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Seperti aspal ya. Di sini ada 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, dan 0. Dari yang terkecil hingga terbesar, dari yang besar hingga terkecil. Dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oh, di sini dia semakin dari yang kecil ke pertengahan lebih tinggi dan terakhirnya dia semakin menurun. Yang itu dinamakan hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Nah, selanjutnya juga ada kekuatan tekan MPA ini seperti yang ada di dalam gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, inilah jumlah semen kilogram atau M pangkat 3 ini. Di sini juga ada heat map korelasi antar variabel yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yang ada Kemen komponen 1 kilogram in M banding 3 mixture, ada blast furnace like atau komponen 2 kilogram in M banding 3 mixture, ada fly ash atau komponen 3 kilogram in M banding 3 mixture, ada water komponen 4 kilogram in M banding 3 mixture, dan juga ada terakhir superfluidizer atau komponen 5 kilogram in M 3 mixture. Dan juga ada lagi nih, Corsi aggregate atau komponen 6 kilogram in M banding 3 mixture, dan juga ada fine aggregate atau komponen 7 kilogram in M banding 3 mixture, dan terakhir ada EG atau D yang di sini ada rata-ratanya ada 0,08, 0,04, 0,15. Dari yang terkecil dan hingga terbesar, dan ada Conrad Conversive Strength atau MPA atau juga disebut dengan Megapax class. Itulah.
Dan di sini juga ada, kanan kiri dia ada penjelasannya ya, seperti komponen 1, komponen 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia lengkap. Nah, selanjutnya ada perbandingan nilai aktual vs prediksi atau KNN, prediksi model. Seperti yang ada di gambar ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, PO ini sampai 70, yang tadi 80. Nilai aktual. Yang terakhirnya ada contoh prediksi satu sampel atau KNN sama dengan fitur input Keman atau komponen 1 kilogram in AM banding 3 mixture dengan 266 banding 0 blast furnace slag atau komponen 2 kilogram in AM banding 3 mixture ada 114 banding 0. Nah, di sini juga ada nilai sebenarnya ada 52 banding 91 dan ada prediksi model 52 banding 3. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai output. Saya akhiri, jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang valid dan tepat, saya mohon maaf, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.